Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba, yaitu Yesus, kita akan membahas mengenai tokoh yang luar biasa, yaitu Yesus. Banyak orang di luar sana gagal memahami siapa Yesus itu. Yesus yang ada di Alkitab. Mereka seringkali memahaminya hanya sebatas anak Allah, anak manusia, utusan, nabi besar, Tuhan. Hanya itu saja. Tetapi kita akan melihat dari apa yang Alkitab katakan. Dalam Markus 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Mereka bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ya. Apa yang Yesus katakan? Yesus tidak langsung menjawab, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan ini. Tidak. Tetapi Yesus lebih dulu memperkenalkan Allah itu dengan mengutip Ulangan 6 ayat 4. Sebab tidak mungkin seseorang dapat mengasihi yang lain tanpa dia mengerti, memahami siapa yang dia kasihi. Nah, inilah apa yang Yesus katakan. Hukum yang terutama dan yang utama. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Itu Yesus memperkenalkan siapa Tuhan Allah itu. Setelah manusia mengenal Tuhan Allah yang benar, barulah manusia dapat mengasihi Allah. Esa itu artinya satu. Tuhan adalah Allah. Allah satu. Yohanes 10 ayat 12. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah Maha Hadir. Yeremia 23 ayat 24. Itu yang lebih dulu Yesus perkenalkan kepada ahli-ahli Taurat. Jelas bukan? Nah, setelah manusia mengenal siapa Tuhan Allah, baru manusia dapat mengasihinya. Siapa yang dikenalnya itu. Sebab itu Yesus memperkenalkan siapa Tuhan Allah itu terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, siapa Tuhan Allah yang diperkenalkan oleh Yesus manusia itu?
itu tidak lain adalah Yesus Roh. Ya. Sekali lagi, para pendeta dan penganutnya di luar sana itu, yang berjumlah ratusan ribu itu, mereka tidak memahami, sangat tidak memahami siapa Yesus sebenarnya. Sebab itu, mereka tidak menyembah Yesus Kristus. Mereka hanya memahami seputar Yesus manusia. Sebelum Yesus menjadi manusia, mereka tidak pernah membahasnya. Dan sesudah Yesus manusia itu mati, bangkit, dan kembali ke surga, mereka pun tidak pernah membahasnya. Mereka hanya membahas seputar apa? Berkat, 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 berkat. Tapi mereka tidak membahas siapa sumber berkat itu. Malah mereka merendahkan Yesus dengan mengatakan Bapa adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 3, Firman yang adalah Allah, itulah yang mencipta. Ya. Jadi Allah pernah jadi manusia bernama Yesus. Dan bukan hanya jadi manusia fisik saja. Pernah jadi apa Allah itu, ya? Alkitab sangat terperinci, ya. Yesus pernah jadi apa dan kapan terjadinya. Yang pertama, Yesus jadi Allah yang awal. Itu perhatikan ya, Yesus jadi Allah yang awal. Sebelum segala sesuatu ada, Ia sudah ada. Kolose 1 ayat 17, Ia adalah Allah itu. Ya. Kapan Yesus mulai jadi Allah? Sejak yang awal, sebelum segala abad sampai sekarang, sampai selamanya. Dari Alfa sampai Omega, Yesus adalah Allah itu. Wahyu 1 ayat 8, Yudas 1 ayat 25. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Itu yang pertama ya, Yesus jadi Allah yang awal. Yang kedua, Yesus pernah jadi apa? Yesus adalah nama Allah sejak awal. Rahasia Allah didiamkan selama berabad-abad. Ya, temjonya Allah terdapat dalam Roma 16 ayat 25. Lalu mulai dinyatakan pada era nabi-nabi ya, yaitu sebagai Yahweh. Ya, nama sebutan ya untuk Yesus. Terdapat dalam Keluaran 3 ayat 15. Roma 16 ayat 27. Barulah ketika menjadi manusia, namanya Yesus. Dinyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27. Kapan Yesus adalah sebagai nama Allah itu terjadi? Ya. Kapan Yesus adalah sebagai nama Allah itu terjadi? Sejak yang awal. Sebelum segala sesuatu ada. Sampai sekarang, sampai kelak, selama-lamanya. Ya, Yudas 1 ayat 25. Yang ketiga, Yesus adalah firman, yaitu Tuhan. Ya. Yang duduk di tata sorga dan yang disembah di sorga adalah Allah yang punya nama Yesus. Sedangkan yang berkarya mencipta segala sesuatu adalah firman, yaitu Tuhan juga yang punya nama Yesus. Dan sering disebut gambar Allah. Firman itu sering disebut gambar Allah. Kolose 1 ayat 15. Maka firman yang adalah Allah itu satu roh yang sama. Terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1.
karya Yesus sebagai firman, ya, pada saat sebagai firman, sebutan firman itu adalah mencipta hikmat. Terdapat dalam Amsal 8 ayat 22. Mencipta sorga. Jadi firman itu mencipta hikmat, mencipta sorga dan isinya. Kolose 3 ayat 16. Mencipta bumi purbakala, samudra raya. Amsal 8 ayat 23, 24. Mencipta segala sesuatu lainnya, termasuk gas, oksigen, api. Yohanes 1 ayat 3. Kapan terjadinya Yesus sebagai Allah dan firman? Bermiliar tahun sebelum Masehi. Jelas ya? Sebagai firman, dia mencipta hikmat, mencipta sorga, mencipta isinya, mencipta bumi yang belum berbentuk, mencipta oksigen, api dan lain-lain. Ya. Yang keempat, Yesus adalah Yahweh, ya, yaitu menciptakan bumi bulat. Nah, Yahweh inilah yang menciptakan bumi bulat. Yang tadi bumi belum beraturan diciptakan oleh firman, ya, ini diciptakan bulat oleh Allah itu dengan sebutan Yahweh. Kalau tadi dengan sebutan firman, dengan sebutan Yahweh, dia menciptakan bumi bulat. Ya, Kejadian 2 ayat 4. Yesaya 40 ayat 22. Menurunkan satu-satunya agama di jagat raya, yaitu agama Yahudi. Menurunkan Taurat ditandai menulis perintah Allah dengan jarinya. Keluaran 31 ayat 18. Nah, ini kapan terjadinya? Tahun 6000 sebelum Masehi sampai tahun 1 Masehi. Yang kelima, Yesus sebagai apa? Yesus adalah manusia. Ya. Yahweh, ya, yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan tulisan Tuhan, ya, Tuhan, huruf besar semua, ya, itu dibentuk jadi manusia. Ya, Yahweh dibentuk jadi manusia. Terdapat dalam Yesaya 43 ayat 10. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Perhatikan, firman ini adalah Allah, bukan firman itu perkataan Allah, ya. Ini gelar dokter-dokter teologi ini kebingungan ini. Masalah firman yang adalah Allah dengan tidak bisa membedakan dengan firman yang adalah perkataan Allah. Jadi yang menjadi manusia itu adalah Allah, adalah firman yang adalah Allah. Ya. Ketika Yesus menjadi manusia, Yesus pernah sebagai apa saja. Nah, waktu dia jadi manusia, dia sebagai apa? Sebagai anak Allah, yang artinya berasal dari Allah. Nah, jadi anak Allah itu untuk sebutan gelar, ya, Yesus manusia, bukan Yesus roh. Beda, ya. Lukas 1 ayat 35, Yohanes 8 ayat 23. Yesus sebagai setara Allah. Kalau tadi anak Allah, sekarang setara Allah. Filipi 2 ayat 6, ya. Yesus sebagai hamba Allah. Filipi 2 ayat 7. Ini gelar waktu Yesus jadi manusia, ya. Anak manusia, ya. Matius 12 ayat 8. Yesus sebagai nabi besar. Lukas 7 ayat 16. Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini pun tidak dimengerti oleh para pendeta di luar sana. Yang dimaksud Tuhan, ya, dalam arti Allah berkarya
dalam fisik. Allah menjadi, yang roh itu menjadi fisik. Nah ini, dia juga mendapat gelar Tuhan, ya, sebutan Tuhan ya. Yohanes 13 ayat 13. Ya. Bukan Tuhan yang roh, ya, tetapi Allah yang berkarya, ya, yang roh itu menjadi fisik. Ya. Juga Yesus sebagai yang diutus, tetapi bukan utusan. Yohanes 12 ayat 45. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengutus dirinya. Ya. Yesus sebagai yang diurapi. Kisah 10 ayat 38. Dan ada banyak lagi gelar yang disandang. Yesus sebagai manusia. Tetapi juga harus diperhatikan bahwa gelar anak Allah, ya, setara Allah, hamba Allah, anak manusia, gelar nabi besar, gelar Tuhan, ya, juga utusan, ya, lalu yang diurapi, itu sudah tidak berlaku lagi. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena gelar untuk manusia itu, manusia Yesus itu sudah mati di kayu salib. Dan sekarang tidak ada lagi. Dan dia sudah bangkit dan kembali ke surga. Jadi gelar-gelar ini sudah tidak dipakai lagi. Nah, kalau para pendeta di luar sana, ya, masih berpikir bahwa Yesus itu adalah utusan, masih sujud dan berdoa kepada Bapa. Nah ini sesuatu yang gagal mereka pahami. Kenapa? Anak manusia itu sudah tidak ada. Jadi gelar itu sudah tidak ada lagi untuk Yesus manusia, ya. Lalu apa karya Yesus saat menjadi manusia? Dia mengalahkan kuasa dosa waris, yaitu maut, dan mengalahkan kuasa dosa hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 55-56. Nah, kapan itu terjadinya? Yesus sebagai manusia, yaitu tahun 1 sampai tahun 33 Masehi. Alkitab lengkap, ya. Begitu terperinci. Tidak asal-asalan. Yang keenam, Yesus sebagai apa? Yesus adalah tubuh kemuliaan. Karya Yesus sebagai tubuh kemuliaan adalah memilih Paulus menjadi alatnya. Dalam Kisah 9 ayat 15, menurunkan kitab Wahyu, ya, terdapat dalam Wahyu 1 sampai 22, memilih para nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Efesus 4 ayat 11. Nah, ini kapan terjadinya? Ya, Yesus tubuh kemuliaan itu. Sejak tahun 33 Masehi sampai selesai, ya, kitab Wahyu diturunkan, yaitu sekitar tahun 70 Masehi. Ditandai dengan runtuhnya bait Allah oleh Romawi. Demikian juga Yesus tubuh kemuliaan ini sudah berlalu. Yang ketujuh, Yesus adalah firman Allah. Ya, Yesus pernah jadi apa? Dia adalah firman Allah, anak domba. Karya Yesus sebagai anak domba, ya, Wahyu 5 ayat 6, yaitu firman yang adalah Allah, Wahyu 19 ayat 13, ya, adalah, ini karyanya, ya. Yang pertama, ada 8 karya. Sebagai anak domba, ya. Menyediakan tempat di surga. Yohanes 14 ayat 2-3. Yang terkenal dengan rapture. Itu yang pertama, ya, tugas anak domba, ya, yang akan dilakukan, yang sedang dilakukan dan akan dilakukan. Yang kedua, pengangkatan orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. 3.
perang Harmagedon, Wahyu 16 ayat 16. Keempat, kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 4. Yang kelima, perang Gog dan Magog, Wahyu 20 ayat 8. Menentukan kiamat, Wahyu 20 ayat 11. Ketujuh, menciptakan bumi baru yang datar, Wahyu 11 ayat 1. Menurunkan sorga Yerusalem baru ke bumi baru, dan menciptakan neraka, Wahyu 21 ayat 9 sampai 27, Wahyu 20 ayat 10. Yang kedelapan, penghakiman terakhir, Wahyu 20 ayat 11 dan 15. Nah, sebentar saya cek ya, yang menciptakan bumi baru itu. Wahyu 11 ya, bukan itu. Ya, nantilah dilihat lah ya. Ya. Wahyu 21 ayat 1. Ya. Wahyu 21 ayat 1 ya. Lalu kapan terjadinya Yesus sebagai anak domba itu? Sejak sekitar tahun 70 Masehi sampai dengan abadi selamanya di bumi yang baru. Inilah keadaan Yesus yang sekarang ini ya. Itu yang real ya. Yaitu sebagai Allah duduk di tahta sorga, dan sebagai Tuhan, yaitu Allah yang berkarya ya, sebagai anak domba. Itulah sebabnya yang disembah di sorga adalah Allah dan anak domba. Terdapat dalam Wahyu 22 ayat 4 dan 5 ya. Wahyu 22 ayat 4 dan 5. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya ya. Perhatikan namanya itu, ini huruf besar ya. Itu tunggal ya. Satu. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi tidak dikatakan Allah itu plural atau jamak, tetapi kata gantinya nya ya, ini huruf besar satu. Jadi awalnya ya, firman bersama-sama dengan Allah ya. Allah yang di sorga, yang roh itu yang duduk disembah. Firman adalah Allah yang berkarya. Ya, sudah saya sebutkan tadi karyanya ya. Allah yang di surga bernama Yesus. Firman itu bernama Yesus. Pada saat Firman menjadi manusia, manusia itu diberi nama Yesus. Demikian juga Allah dan anak domba. Allah yang roh juga bernama Yesus. Ya. Anak domba pun demikian. Anak domba adalah Allah yang berkarya. Tuhan, itulah Allah yang berkarya. Tuhan Allah adalah Yesus. Amin. Jadi jelas siapakah
Yesus itu. Dia adalah Tuhan Allah yang benar. Allah satu-satunya. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.